Salam, selamat pagi Abuna. Salam, selamat pagi Aguna. Hai, Baik, selamat semuanya. pagi Oma Leli, salam. Selamat pagi Oma Leli. Shalom, shalom, shalom. Salam, Selamat salam, pagi, salam. Bapak Ibu. Salam. Salam pagi Pak Abuna, Pagi pagi semuanya. Abuni, pagi Cici, pagi Iya, iya. pagi Shalom Abuna, Gemma. Shalom untuk kita semua. Ya. Salam Selamat benar. pagi, Selamat damai pagi sehat, semuanya. semuanya sehat. Pak Puji Mardani, Tuhan kita eh, ketemu lagi Bu, kita sehat Bu semua. Duma, Pak Jusman sehat ya? Amin, Puji sehat. Tuhan, sehat Abuna, Abuna. Abuni, Ya, puji Tuhan. sehat semua. Ya, Dan semangat ya. Apalagi hari-hari ini kita membutuhkan semangat yang positif. Supaya, ya. jadi supaya kalau kabar negatif, situasi negatif, kita tetap yang positif harus lebih besar daripada. Amin, amin. Amin ya. Amin Abuna. Tuhan. Ya, kita percaya pertemuan doa pagi ini. Wah, ini udah datang juga Audrey. Shalom Audrey. Saya sapa dulu. Ya, Selain Ibu Duma dan Pak Jusman dan Pak Mardani dan Bu Biho sudah, saya mau sapa juga untuk Ibu Acen, Ibu Ayen, Kak Alden, juga untuk Audrey, untuk Kak Deren. Wah, puji Tuhan Kak Deren. Juga untuk Ibu Diana, juga untuk Ibu Dora Gunawan, Ibu Leli Kristiani, Pak Henry Gunawan, juga Pak Jordi dan Bu Vivi, juga Ibu Maria Perangin-angin, juga Ibu Marlina, Pak Musa Lembang, Ibu Natalia sudah akan masuk, Pak Yosep dan juga Ibu Sekar. Ya, puji Tuhan. Oke, baik Bu. Pak Jusman hari ini ya kegiatan itu nanti ya? iya nanti jam 9 Abuna. Oh, jam 9. Oke, Jam baik. 9 pagi ini di Pondok Indah. Pondok Indah. Wow. Baiklah ya, kita doakan supaya nanti berjalan dengan hikmat juga ya. Iya, Abuna. Iya, yang penting hati-hati nanti kita doakan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Bu Marta juga sudah bergabung. Mari kita satu di dalam doa, tapi sebelumnya kita tepuk tangan meriah di tempat kita masing-masing. Kita sebutkan dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, Baik, sangat baik, teramat baik, selalu lalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu buat rekan kita. Taruh tangan di dada sambil pejamkan mata. Kita berkata dengan iman dan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pertemuan ibadah ini, pertemuan doa ini, satu komunitas yang sehat ini akan menguatkan kami dan menyehatkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menyertai. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Amin. ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, Bunda mohon izin akan mute dulu. Dan Abuna akan langsung share pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Pengorbananmu yang
jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, yang terbaik ku persembahkan hanya untuk-Mu, Yesusku. Puji Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan amin, saudara. Seperti pujian ini ya, kita diingatkan bahwa apa yang terbaik pada kita harus berikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya waktu pagi yang terbaik buat Tuhan, ya kita berikan buat Tuhan. Kita punya gagasan yang terbaik, kita berikan buat Tuhan.
kita punya semangat, kita berikan buat Tuhan. Kita punya apa lagi? Materi, kita punya kekuatan doa, semuanya kita berikan terbaik buat Tuhan, saudara. Ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mau belajar firman Tuhan di renungan BW ini, di BW Worshipers ini, kita harus tetap menjaga keteguhan hati kita dan kesetiaan kita, ya. Kita harus tetap teguh dan percaya bahwa kerajinan kita di dalam Kristus Tuhan tidak akan sia-sia. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Untuk itu mari sama-sama kita langsung buka Alkitab kita. Oke. Dua Tawarikh pasal yang ke-6, lanjutan kemarin. Dua Tawarikh pasal 6 lanjutan yang kemarin. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sekarang kita masuk kepada doa Salomo. Kita akan baca beberapa ayat, baru langsung Abuna akan jelaskan, ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pengetahuan supaya Bapak Ibu punya kerinduan semakin besar untuk mau datang ke tanah perjanjian. Kalau ada yang bertanya, Abuna, ini doa Salomo ini ada gak sih tertulis gitu? Ada Bapak Ibu. Tapi memang tertulisnya bukan di tempat di mana saat ini Dome of the Rock itu berada sekarang gitu ya. Tetapi kalau di museum dia ada di Museum Israel. Seperti yang Abuna katakan, satu-satunya yang memiliki catatan sejarah paling lengkap adalah kekristenan, ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita harus bangga menjadi orang Kristen. Oke, kita langsung baca dulu Bapak Ibu. Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu.
dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah di depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Sampai situ dulu ya Bapak Ibu yang terkasih, sampai di ayat 23, karena Abuna mau jelaskan beberapa hal. Baik, yang pertama adalah doa Salomo ini linear dengan yang tertulis di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-53 ya. Jadi di 2 Tawarikh ini ada penulisan yang lebih gamblang, lebih jelas gitu. Tapi satu arah linear ya, saling melengkapi. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari Abuna kalau kita baca doa Salomo ini kan sampai ayat 42. Tapi hari ini kita cuma sampai ayat 23 dulu, karena kita mau berbagi informasi aja, pengetahuan. Ya, dalam hal ini Abuna mau berbagi nih, mungkin semua yang mengikuti kayak Kak Alden, sambil yang lain coba lihat ya di sini ya. Fokus ke sini dulu, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu mau tanya, fokus ke sini ya. Jadi yang namanya doa itu ada struktur. Nah, katakan struktur. Ya, struktur ya. Jadi struktur itu adalah yang pertama, kita doa, kita harus memperkatakan dan memberikan sebuah bukti bahwa ada pengakuan akan kemuliaan Allah. Ya. Oh, berarti harus ditandai dengan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, bisa. Bisa. Itu bukan pakem yang baku, tetapi bisa. Tetapi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, kata-kata itu tidak ada artinya kalau sikap kita tidak menghormati Tuhan. Ya, tidak menghormati Tuhan. Jadi mari sekarang kita mau belajar, karena banyak orang Kristen itu udah gak pernah lagi menghormati hadirat Tuhan. Yang satu lagi berdoa, yang lain asik ngobrol. Oh kalau gitu tegur aja Abuna. Abuna tidak akan tegur sampai orang itu tahu diri, misalnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau ada yang satu orang lagi mendoakan gitu, oh kasih tahu dong Abuna, kita ke orang Kristen tuh kurang peka hari-hari ini. Terus terang aja. Karena ketika sudah ada di gereja, ketika sudah ada di komunitas, udah asik sendiri Bapak Ibu. Terkadang suka asik sendiri. Coba kalau itu di kantor, berani nggak ketika satu orang ngomong lagi serius, pimpinannya lagi ngomong lagi serius, berani nggak anak buahnya itu ngobrol-ngobrol? Saya rasa nggak berani. Tapi coba kalau di gereja, berarti pendetanya kurang galak, kurang tegas. Ini bukan masalah kurang galak atau kurang tegas Bapak Ibu, tapi kurang peka. Karena ketika seseorang itu diam, tapi diamnya itu karena memang takut dimarahin, berarti dia memang gak peka. Hari-hari ini banyak orang Kristen juga kalau udah gak peka itu makin lama apa? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena ketika yang satu lagi berdoa makin kenceng juga ketawanya yang di sebelahnya gitu. Kita lupa bahwa ada satu linear yang mutlak antara sejarah Allah Israel
yang disebut dulu Allah Israel sehingga menjadi Allah bagi seluruh umat bangsa dan manusia. Dari apa yang kita pelajari di kitab Perjanjian Lama inilah kita belajar bagaimana struktur doa itu dimulai dari sikap kita pribadi. Supaya apa, saudara? Supaya kita pun juga bisa menempatkan diri ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang terlihat di mata kita. Pengakuan akan kemuliaan Allah, pengakuan akan otoritas Allah itu harus bisa kita aplikasikan, kita representasikan dengan kita mengakui otoritas pimpinan kita di kantor, otoritas orang tua di rumah. Orang tua lagi ngobrol, anak-anak gak boleh ribut. Apalagi anak-anak muda yang sudah sekolah, harusnya lebih tahu diri untuk bisa membawa diri. Kalau anak-anak kecil teriak-teriak wajar. Tapi ketika ada orang tua yang paling tua ngomong, ya berarti harus mulai mengerem gitu. Karena apa? Karena itu tadi, pengakuan akan keberadaan kemuliaan Allah itu tidak akan bisa terrepresentasi dengan mutlak dan real dan jujur kalau kita aja gak pernah bisa menghormati orang-orang di sekitar kita. Yang kelihatannya aja gak pernah dihormati, apalagi yang gak kelihatan, ibaratnya begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini jarang ya dibicarakan oleh orang-orang di gereja atau di persekutuan doa. Tapi Abuna sebagai hamba Tuhan dan sebagai sahabat Bapak Ibu dan juga Bapak rohani anak-anak sudah selayaknya dan sepatutnya Abuna sampaikan. Kalau kita nurut hanya karena begini, jangan ngobrol nanti gembala kita marah, gak ada gunanya. Itu ketahuan dia hanya baik ketika dia tahu bahwa Tuhan akan marah. Dia hanya baik ketika dia tahu pemimpinnya itu akan tegur dia. Tapi di luar kepemimpinnya, saya yakin dan percaya orang ini pasti akan nggak benar hidupnya, nggak benar ngomongnya dan nggak benar kerjanya. Berarti kan apa? Nggak tulus. Dan itu bukan mengakui keberadaan otoritas yang memimpin hidupnya atau yang memimpin pekerjaannya. Ibaratnya kalau bapak lagi ngomong sama ibu, anak-anak udah gak boleh ribut. Kenapa? Bapak lagi ngomong sama ibu, berarti kita dengar dulu. Apalagi main potong. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari dalam kekristenan. Kenapa kok Abuna tiba-tiba kok memunculkan ini? Ya ini untuk menjawab diksi-diksi yang mengatakan bahwa Kristen itu cuma hanya penyembahan, pujian, bahasa kasih, mengampuni. Di kekristenan itu gak diajarkan yang namanya bagaimana bersikap hormat atau apa. Bukan gak diajarkan. Masalahnya banyak orang Kristen gak mau belajar kitab suci, malas buka Alkitab. Bahkan sampai hari ini pun udah dikasih tahu buka Alkitab, tetap aja nggak baca Alkitab, tetap nggak buka Alkitab. Yaitu keputusan masing-masing ya. Tapi kalau Anda mau tanya kenapa ya kok orang Kristen beda, tanya sama orangnya. Sebenarnya kalau pengajarannya, ini sumber dari segala macam hal. Semua berujuk dari sini. Wong tempat ibadah aja bersumber dari kita kok bentuknya. Tata cara untuk pujian penyembahan juga dari kita. Karena kita kan munculnya di awal. Bahkan ketika Yesus lahir aja ada di dunia ini, Allah inkarnasi di tahun 0. Jadi semuanya sumber tuh dari kita gitu. Jadi kalau aku ditanya kenapa ya kok orang Kristen tidak mudah hormat sama Tuhannya, ya jangankan Tuhannya yang gak kelihatan. Pendeta sama gembalanya aja gak ada hormat-hormatnya kok. Gak pernah bisa peka kalau misalnya ini yang satu lagi melayani, yang satu dia lihat dulu, diam dulu. Tetap aja masih cuek segala macam. Nah ini yang menjadi kerinduan Abuna untuk yuk kita sama-sama saling mengingatkan. Bagaimana Abuna kalau misalnya di gereja atau di tempat saya kerja terjadi seperti itu? Ya kita harus tunjukkan dengan contoh. Kita pun harus
tegur dengan kasih. Kita diam dulu sebentar yuk. Gembala kita lagi doakan orang. Kita diam dulu sebentar yuk. Bos kita lagi mau ngobrol sama klien. Ya. Kenapa saudara? Karena kebanyakan orang itu suka cari kepentingan dirinya sendiri. Itu masalahnya. Makanya gak pernah bisa mengakui kemuliaan Allah pun sulit. Saudara, kalau kita merujuk kepada teks aslinya ya. Dalam teks bahasa aslinya di 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang pertama. Ini kan mulainya kan dari sini sebenarnya. Pernyataan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Pernah nggak terpikir, kok kekelaman sih? Kegelapan berarti. Masa Tuhan Allah tinggal dalam kegelapan? Nah, Abuna mau berikan informasi itu supaya kalau ada yang tanya, Bapak Ibu bisa jawab. Jadi jangan cuma ya udah percaya aja. Udah nggak zaman lagi kayak gitu. Ya, kalau ada yang tanya, kemarin ngapain di BW? Oh, belajar tentang doa Salomo. Apa yang diajarin? Ya diingatkanlah harus mengakui keberadaan kemuliaan Allah. Apa hubungannya sama kehidupan kamu? Ya saya juga harus bisa mengakui otoritas pemimpin saya. Orang yang lagi ngomong tuh apakah orang tua, ataukah gembala saya, ataukah pemimpin dalam perusahaan. Emang kenapa? Ya baguslah, karena kan biasanya kita suka nggak peduli orang lagi ngerjain sesuatu, padahal otoritasnya lebih tinggi dari kita. Tapi kita nggak ada hormat-hormatnya, nggak ada segan-segan gitu, nggak ada takut-takutnya gitu. Nunggu ditegur dulu baru takut. Padahal nanti kalau ditegur orangnya sakit hati. Jadi kalau kita sadar ini semua, wah ini luar biasa sebenarnya. Nah, lalu saya juga diajarin ternyata dari teks bahasa asli kitab Ibraninya itu artinya tuh kekelaman bukan Tuhan suka di tempat yang gelap. Jadi kalau merujuk ini adalah gini ya, saya akan sampaikan dalam bentuk Latinnya. Adonai amar liskon ba'a Ravel. Ya, Adonai amar liskon ba'a Ravel. Artinya apa? Tuhan berkata untuk berdiam di dalam awan gelap atau kegelapan tebal. Ya. Liskon ini bicara mengenai bukan hanya tinggal diam tapi bersemayam. Nah, ba'a Ravel itu bukan hanya bicara mengenai kekelaman seperti kabut tebal kegelapan, tapi lebih kepada merujuk situasi awan yang tebal, kabut yang pekat, kira-kira seperti itu. Jadi makna teologis dari doa Salomo yang diawali dengan pernyataan ini kepada bangsa Israel itu adalah apa? Allah itu memang benar gak kelihatan. Tetapi kehadiran Allah itu misterius dan tidak terbatas bagi manusia. Arafel atau kekelaman itu menunjukkan bahwa kita manusia itu tidak mampu untuk bisa sepenuhnya memahami kehadiran Allah. Allah hadir, tetapi bukan dalam terang di mana manusia bebas untuk bisa temui gitu loh. Artinya kehadiran Allah ini seperti satu sosok terang di dalam gelap yang diliputi dengan awan tebal sehingga itu begitu sangat misterius, tidak dapat diselami. Ya. Nah, lalu kekelaman itu bukan hanya bicara mengenai kegelapan dalam konteks yang buruk. Ya, ingat Bapak Ibu, di kitab Keluaran pasal 19 bicara mengenai bagaimana saat Musa menerima hukum Taurat, ya, 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai, apa yang terjadi? Awan tebal meliputi Gunung Sinai hingga puncaknya. Lalu ketika di Keluaran pasal 40 ayat 34 dan seterusnya, itu Allah hadir, kemah suci itu dipenuhi dengan awan yang tebal ketika Allah hadir. Nah, ini menunjukkan apa? Kekudusan Allah yang hadir itu begitu agungnya sehingga manusia pun tidak bisa sembarangan untuk mendekat gitu.
Nah seringkali Bapak Ibu, karena manusia tuh nggak ngerasa secara dagingnya, hadirat Allah, hadirat Tuhan misalnya di gereja. Oh terima kasih Tuhan, hadirat Tuhan turun. Orang yang nggak pernah terlatih dan nggak percaya dengan dan nggak mengalami pertumbuhan iman yang pasti akan ngomong gini, emang dari mana sih kita tahu Tuhan tuh datang gitu. Ya sayang sekali Bapak Ibu. Sebabnya cuma satu, karena tidak mengalami pertumbuhan iman dan tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya kalau saya lagi ada masalah, saya berdoa, Tuhan hadir. Loh, kita dalam masalah kan kita dalam kekelaman. Buktikanlah kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, cobalah berdoa. Rasakan kehadiran Tuhan. Iblis akan menyuntikkan sebuah pemikiran begini. Orang lagi ada masalah kok berdoa. Orang lagi marah-marah kok berdoa. Lagi sedih kok berdoa. Bagaimana mungkin? Karena apa saudara? Iblis hanya memanfaatkan ketidaktahuan kita. Tapi sekarang kan kita sudah tahu bahwa justru ketika engkau lagi banyak persoalan, bisnismu lagi gelap banget ini, gak ada jalan ujung pangkalnya. Mana satu angka naik, nanti yang ini turun. Waduh gimana ceritanya ini? Sehingga ada banyak orang disuruh untuk datang bangun pagi aja, ntar dulu deh. Lu mau doa, lu bagian lu aja doa. Gua pusing mikirin kerjaan. Saudara, coba kalau orang yang bicara seperti itu, entah bapak atau ibu, ajak lagi ikut BW. Ngomong, kasih tahu kebenaran ini. Kamu sedang, bisnismu sedang dalam kekelaman. Tapi firman Tuhan bilang, Allah hadir di situ. Ya kalau hadir, ayo bikin sesuatu dong. Gak gitu caranya. Itu berarti kamu tidak menghormati Tuhan. Hari ini banyak orang gak menghormati kemuliaan Allah Bapak Ibu. Makanya anak-anak juga hari ini banyak yang gak menghormati otoritas orang tua. Ya Abuna sih berharap ya, anak-anak yang ikut BW, belajarlah untuk menghormati otoritas orang tua. Belajarlah menghormati keberadaan gembala Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya percaya Bapak Ibu, apalagi hari ini Pak Jusman akan datang ke ibadah Paskah. Seandainya ternyata yang Abuna sampaikan terjadi di sana, Pak Jusman sudah tahu apa yang harus Pak Jusman lakukan. Paling tidak Pak Jusman bisa aja ngomong, sebentar ya Lai, apa? Kayaknya Bapak Pendetanya lagi doain teman kita ini, kita berhenti dulu sejenak. Ya gitu. Nah untuk Bapak Ibu yang lain, cobalah. Karena Bapak Ibu, dari situlah kita akan terlihat bahwa bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita juga bisa menghormati orang-orang di sekitar kita. Dan sekalipun kita mungkin merasa bahwa udah gak ada jalan lain kayaknya, saya gak bisa lihat jalan apapun nih Abuna, saya seperti ketutup awan tebal. Justru kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan apa saudara? Allah hadir di situ. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa yang membuat Anda merasa seperti dalam awan tebal dan kekelaman? Nyata-nyatanya itu tanda-tanda ajaib. Itu adalah simbol keilahian Allah, kehadiran Allah yang misterius, tidak bisa diselami oleh manusia. Jikalau kita yang percaya mau datang di dalam kekelaman itu, tidak ada yang bisa membatasi kehadiran Allah di dalam nama Yesus Kristus. Apalagi Ia sudah inkarnasi, lebih dahsyat lagi. Sebab Ia maha dahsyat, Dia Allah yang sama. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Apa yang menjadi situasi yang kelam hari ini? Firman Tuhan hari ini berkata dan mengajarkan Tuhan Yesus hadir di sana. Itu sebabnya ketika Ia inkarnasi lahir, Ia disebut sebagai Allah yang menyertai. Dari awal, pertengahan sampai akhir zaman, Allah tetap menyertai dalam segala situasi. Dan ini sesuatu yang seharusnya membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin intim dan semakin kuat. Tidak semuanya kehidupan kita akan berjalan dengan baik, tetapi kita boleh percaya
Allah hadir dalam keadaan dan situasi yang tidak baik sekalipun. Untuk itu jangan sampai mengendorkan untuk datang kepada Tuhan. Betul, agak rumit dan capek mikirin pekerjaan dan juga hal-hal yang sifatnya harus dipikirkan. Tetapi cobalah rehat sejenak, ambil nafas, tenangkan dirimu, atur waktumu, datanglah pagi-pagi ke hadapan Tuhan. Bawa semua bebanmu. Ia mungkin tidak akan langsung membuat segalanya menjadi terang benderang. Kalau memang Tuhan merasa tidak perlu. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Tetapi kalau engkau mengalami kehadiran Tuhan, mau setebal apapun pergumulanmu, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Sebab engkau berjalan bersama dengan kehadiran Allah yang menyertaimu. Kami juga mau berdoa. Dalam masa kehamilan Ibu Afrina, Allah hadir dalam segala situasimu. Allah hadir untuk buah hatimu. Allah hadir untuk suamimu dan keluarga besarmu. Firman Tuhan ini berkata, kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh kuasa apapun, selama kita sepakat dengan Dia bahwa hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya satu Allah yang berkuasa atas kita. Maka tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalanginya. Tidak ada. Dan kami juga berdoa untuk Pak Jusman. Tuhan berikan sukacita. Dan biarlah engkau juga hadir di pertemuan ibadah Paskah. Untuk semua alumni Bank Eksim. Tuhan berkati dari awal ibadah sampai akhir. Hamba yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan akan titipkan, dan biarlah Pak Jusman semakin bersukacita bersama Bu Nancy, dan jadikan Pak Jusman dan Bu Nancy sebagai pembawa damai sejahtera di tengah-tengah rekan-rekannya. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anakku sekalian, bukalah hatimu dan tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bertumbuhlah dalam iman dan pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, menuntunmu, menolongmu, supaya engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Lakukanlah apa yang kau dengar hari ini. Percayalah apa yang engkau ketahui hari ini. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atasmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih ya Bunda, Budi. Sama-sama. Thank you Bunda, thank you Buni. Yes, sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Abuni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Buna, Abuni, Bapak dan Ibu semua. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu besok ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Sampai besok. Bye. Dadah. Shalom. Berkatin. Pak Buna, aku mau tanya dikit. Iya Bu. Aku kan beli Alkitab, tapi Alkitabnya tulisannya ada Alkitab yang baru. Salah beli. Oh, nanti bawa aja ke gereja Bu Biho. Supaya Iya, nanti Abuna bisa lihat apakah memang itu salah beli atau enggak gitu. Jadi kalau memang ternyata Alkitabnya bukan sesuatu yang keluar dari konteks, nggak masalah Bu. Ya, bawa aja dulu ke gereja. Ya, nanti Ibu ini. Ya, Ya. sekalian perjamuan kudus ya. Oke. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Abuna. Bye.